Rasulullah bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadanya dari kesulitan di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, pastilah Allah akan memberikan kemudahan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Alhamdulillahilladzi jadada al-a'wama 'aman ba'da am. أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كالأمطار، واشكره شكر عباده الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، كما قال تعالى في كتابه العزيز: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang ini selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dan lapang waktu, sehingga pada siang ini kita bersama-sama masih dapat hadir di masjid yang mulia ini guna melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya yang istiqomah sampai yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, saya khatib berwasiat kepada saudara-saudara sekalian, wabil khusus kepada diri saya pribadi, mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, tema khutbah yang akan saya sampaikan tentang 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dan nasihat ini perlu kita cermati dan kita perhatikan karena bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wasiat pertama Rasulullah adalah beliau berwasiat agar kita mencintai orang-orang miskin dengan cara membantu dan meringankan beban hidup mereka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Al hadis. Beliau Rasulullah bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadanya dari kesulitan di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, pastilah Allah akan memberikan kemudahan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka pastilah Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Dalam hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i ala armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsabuhu qala kal qaimi la yafturu wa kas-shaimi alladzi la yafturu, muttafaqun alaih. Yang artinya orang-orang yang meringankan atau membantu para janda dan orang-orang miskin, mereka adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Nabi menyamakan orang seperti itu seperti orang yang selalu bangun malam dan tidak pernah putus, dan seperti orang yang puasa di siang harinya dan tidak pernah berhenti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wasiat beliau yang kedua adalah agar kita hendaklah di dalam hidup ini senantiasa melihat kepada orang-orang yang lebih rendah dalam materi dan penghidupan dibandingkan kita. Mengapa? Agar timbul rasa syukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah olehmu orang yang ada di bawah kamu dan janganlah kamu melihat orang-orang yang ada di atas kamu. Maka perilaku seperti itu adalah lebih pantas agar kamu tidak menganggap rendah terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Wasiat beliau yang ketiga, agar kita senantiasa mau menyambung silaturahmi. Dalam sabdanya beliau menyatakan, sil man qata'aka fa'ahsin ala man asa'a ilaik wa qulil haqqa walau ala nafsika, rawahul Bukhari. Sambunglah olehmu orang yang memutuskan kamu dan berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat sekalipun padamu. Katakanlah yang benar walaupun terhadap dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, biasanya kita mengukur kebaikan adalah apabila dia baik, maka kita pun berbuat baik kepadanya, sehingga ketika dia tidak baik, maka kita pun biasanya membalas dengan sesuatu yang tidak baik kepada orang tersebut. Padahal yang disebut silaturahmi adalah ketika orang itu memutus, kita berusaha menyambung. Ketika dia tidak mau bertegur sapa, kita menyapanya. Ketika dia tidak mau berbagi, kita berbagi kepadanya. Ketika dia tidak mau berkunjung, kita mengunjunginya. Ketika dia tidak baik,
kita berbuat baik padanya. Ketika dia baik, maka kita berbuat lebih baik kepadanya. Inilah yang disebut menyambung silaturahmi. Bila dia baik, kita pun menjadi baik, maka itu adalah balas budi. Sehingga ketika dia tidak baik, biasanya kita membalas keburukannya. Itu bukan disebut silaturahmi. Yang keempat, wasiat beliau adalah agar kita memperbanyak kalimah la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya untuk melakukan kebaikan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat ini yang kita ucapkan dan kita dalami serta kita resapi bahwa pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan dan kejahatan yang kita tinggalkan itu semua berkat pertolongan Allah, bukan semata-mata atas kekuatan dari diri kita. Hari ini kita bisa datang ke masjid atas gerakan dan auniali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna dan maksiat, itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wasiat beliau adalah berani berkata benar meskipun itu pahit. Dalam sabdanya beliau menyatakan, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar sekalipun itu pahit. Yang benar kita katakan benar, salah kita katakan salah, walaupun terhadap orang yang kita takuti sekalipun atau kepada orang yang kita cintai sekalipun. Katakan yang benar itu benar, salah itu salah, walaupun akibatnya kita menanggung sesuatu yang berat barangkali. Yang keenam, wasiat beliau adalah tidak takut celaan atau bulian atau hinaan dari orang-orang yang menghina kita ketika kita berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 54, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunallah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna walaumata la'im dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar dari Islam di antara kamu atau murtad, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan sebab keluarnya kamu itu dengan satu kaum yang mereka sangat mencintai Allah dan Allah pun sangat mencintainya. Adzillatin 'alal mu'minin, orang-orang itu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan dari orang-orang yang mencela. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Al-Maidah 54. Wasiat beliau yang terakhir, agar kita menjadi orang yang memberi atau memiliki sifat afaf, bukan menjadi orang yang selalu menadahkan tangan untuk meminta-minta kepada orang lain. Dalam sabdanya beliau menyatakan, al-yadul uliya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, orang yang memberi itu lebih mulia dari orang yang menerima. Makanya Rasulullah selalu berpesan kepada para sahabat dan beliau mengajarkan suatu doa kepada mereka
dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan serta afaf, artinya menjaga harga diri, wal ghina, dan kecukupan. Sehingga para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya hidup dalam kekurangan, tapi mereka pantang untuk meminta kepada siapapun, tapi mereka menerima apabila diberi. Dalam keadaan butuh dan membutuhkan, mereka tidak mau menadahkan tangan untuk meminta kepada siapapun, karena memiliki sifat afaf, menjaga kehormatan dirinya. Sehingga banyak orang yang mengira sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang berkecukupan, padahal mereka dalam keseharian orang yang kekurangan. Tapi mereka punya harga diri yang tinggi, tidak mau meminta, bahkan kalau punya mereka mau berbagi kepada yang lainnya. Inilah sikap yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, dzalika huwal fawzul mubin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى منبع السعادة في الدنيا والآخرة. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لأقماء القول. فكونوا على هم بمقتضى هذه الخطبة القصيرة الهنية، وحاسبوا أنفسكم كل جمعة حتى تكونوا عاملين، ومن اللغو واللهو معرضين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك ثبات في الأمر ونسألك عزيمة رشد. اللهم أحينا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما يصنعون. قيم الصلاة.